hal yang menarik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, dan ini yang menjadi permasalahan kita. Kita belum sampai ke sana, walaupun tetap mengaku sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita tetap berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi toh ternyata dalam perilaku kita itu belumlah mencerminkan perilakunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Lalu akhlak itu bergantung kepada ini. Kalau kita mau kaji, itu sebabnya nanti Rasulullah antara di Makkah dengan Madinah itu dakwah beliau itu beda. Sehingga kalau di dalam kajian-kajian ilmu Quran ini kan satu baran ayat makiyah, ayat dunia. Masyarakat jahiliyah Quraisy pada saat nikah itu masyarakat yang secara akidah dia rusak. Padahal kalau mereka ditanya, lamun ketentuan saya pencipta alam, pasti jawab Allah. Lalu Allah saat menemparan pencipta alam nikah adalah dia wujudkan dalam bentuk patung-patung. Ini kesalahan. Sehingga sebetulnya saya berkhayal tentang wujud Allah, maka itu sama dengan cuma terbeten kan masyarakat Quraisy jahiliyah dia buat patung mata zamanah. Namun tidak, misalkan berkhayal tentang wujud Allah, tentang tangan Allah, tentang mata Allah, tentang telinga Allah, maka ada bedanya. Kita sudah menyamakan Khalik dengan makhluk. Itu yang pertama. Yang membuat masyarakat jahil Quraisy itu rusak adalah akidahnya. Jadi kalau tidak benar akidah kita, kena nanti penyembahan. Lamun nanti kena penyembahan, terkena nanti akhlak. Itu. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau hadir dengan menegakkan akidah ini. Akidah yang bagaimana? Yang Qul huwallahu ahad. Nah itu jadi Allah itu ya ahad. Nah, ini yang dibawa. Dia bukan seperti Nabi Anda kafir Quraisy jahiliyah. Dia mengatakan bahwa yang menciptakan dirinya, yang menciptakan alam itu Allah, tapi Allah itu diwujudkan dalam bentuk benda konkret. Sabau teraba, sabau seda, bahkan ini dia alam dengan tepung, dengan lapah mengkaken deh. Tuhan tekaken sih, apa arahnya? Sapia, mungkin ini kalau Tuhan itu piak, nah itu rusak. Maka Allah itu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah yang ahad, yang esa, yang tunggal. Lalu yang esa dan yang tunggal ini adalah dia bagaimana? Ini. Maka dialah Rabb,
Rabbus samawati wal ard. Dialah pencipta langit dan bumi. Ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Saja di hari pembalasan. Oke, luwih nih apa? Allah yang ahad itu yang mana? Bisa berembi. Itulah maksud misalkan oleh surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti ada dengan sendirinya hakul wujud. Itu namun kajian disatui adalah apa? Tauhid tanzih anis sabab. Itulah hakul wujud. Hakul wujud artinya yang wajib ada, tapi adanya itu adalah lam yalid wa lam yulad. Lamun patung-patung suku Quraisy, Tuhan suku Quraisy, tapi ya, kan? Maka Allah yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah Allah yang ahadnya itu hakul wujud. Dia yang harus selalu ada, tapi adanya itu adalah lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Aneh baru sudah hayali ini. Lam yalid wa lam yulad. Bau nggak sih hayali? Atau bau nggak sih bayangin sesuatu sampai tua kenal? Maka Allah melampaui itu. Itu sudah jelas di situ lam yalid wa lam yulad. Tergambarin itu itu bayangin itu bau udah terpatok dengan lam yalid wa lam yulad. Malah alih-alih sebelum terbayangin adalah arsi zaki ya, tanggal semeni nang sukun jam semeni jeloni itu. Tapi Allah ini. Terus Allah yang ahad itu adalah yang mana? Wa huwal awwalu wa huwal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Ini. Lalu dia yang zahir, dia juga yang batin. Oke, zahir dan batin. Oke. Nah, jadi kalau kita mau telusuri dalam Al-Quran itu, akidah itu, tauhid itu sangat luas. Jadi ini sekedar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya luas, ini wanita. Betul. Maka kalau Allah itu dia yang lam yalid wa lam yulad, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, maka walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang mampu menyerupainya. Sesuatu tidak akan mampu menyerupai. Karena itu bayangin itu akan yang berbeda tapi yang penyerupaan. Maka orang-orang yang menduakan Allah itu adalah orang-orang yang sangat bodoh. Nah, itu. Atau ketum bodoh. Lalu betapa kan? Boyak menung-meni. Maka hati-hati di situ pada sugul suara anallah.
iblis nu. Loh kenapa? Karena kalam Allah itu adalah wala harfin wala sautin. Dia tidak berhuruf, dia tidak bersuara. Itu kalam Allah. Yang kemudian dizahirkan menjadi Al-Quran. Lagu tiba-tiba nih datang menih. Juga betapa aku Allah Ta'ala apa yang milik nani iblis itu. Maka pernah suatu hari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani itu datang suara, "Hai Abdul Qadir Jailani, akulah Allah. Maka nanti kebebasan boleh menyembah aku. Eko halalan kemapa sabda haraman." Wah, mau berbeda tanya milih, tangguh di doa. Maka langsung Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, "Izhab ya iblis laknatullah." Pergilah engkau wahai iblis laknatullah. Maka iblis lalu bertanya, "Ya dari mana engkau tahu kalau aku ini adalah iblis?" Jelas Allah saya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, itu tidak akan pernah menyuruh saya untuk tidak menyembahnya. Jelas Allah saya itu tidak akan mengubah hukum apa yang sudah haram maka tetap haram, yang halal tetap halal. Nah, itu ini lalu betapa kan seret nih boya harta karun mutiara datang suara setan iblis itu. Nah, jadi walam yakun lahu kufuwan ahad. Dengan suara itu dia bau serupa, berserupa dengan suara, karena emang itu patokan. Kalam Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Nah, ini Allah yang zahir, Allah yang batin. Nah, ini sebetulnya untuk kajian ini zahir artinya apa? Nyata. Batin artinya ya sebalik kan? Di dalam sini berarti tidak nyata. Tidak salah paham. Mbe Allah zahir. Doni teh beketuan onya. Artinya Allah itu selalu ada dengan ilmunya, mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya. Dia tahu menghindar, dia tahu nyumpul. Bahkan Allah mengetahui yang tersembunyi di dalam hati nurani, dalam kalbu manusia. Dengan apa? Dengan ilmunya. Itu dia yang zahir. Ya jelas teres nuara lantaran Allah. Zahir kekuasaan Allah di situ, yaitu maksudnya bukan zahir Allah dalam bentuk jisim, benda, tidak. Nyata kekuasaan Allah di situ. Nyata bagi siapa? Yaitu orang-orang yang berpikir, orang-orang yang beriman, orang-orang yang merenung. Nah, itu. Sehingga kalau sampai kita lepas, tidak mengembalikan, tidak mampu melihat, merasakan keberadaan Allah di dalam wujud ciptaannya yang begitu banyak ini, maka hati-hati. Berarti kita belum sampai kepada meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang zahir, sebagai yang batin. Belum kita meyakini dengan kafah, dengan menyeluruh, bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Belum kita meyakini itu hakul wujud, Allah lah sumber daripada segala yang ada. Maka orang yang beriman
begitu melihat ciptaan Allah itu, maka dia langsung ingat, melihat ini adalah kekuasaan Allah. Itulah dia yang zahir, dia yang batin. Jadi dia maknanya yang zahir nu berwujud Allah terus kan. Oh, bontek empuk, bontek cubit, bontek mendi. Sehingga lamun berdoa jangan kena tunas nasi ya Allah. Itu enggak. Zahir dalam artian bahwa kekuasaan Allah itu sangat nyata. Itu sebabnya tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzillah. Fikirkan ciptaan Allah itu, tapi jangan engkau fikirkan tentang zatnya. Begitu engkau pikirkan ciptaan Allah, maka pun engkau akan meyakini bahwa di sini ada zat Allah. Itu mesti ada rahasia kekuasaan Allah di situ. Itu harus. Pada saat kita ke sawah mendeseriuk nabiaran pare alun isi lolong tereng lolong apa mesti dia beda pertumbuhan mungkin saat bakat si jelu. Itu di situ pasti ketemu. Oh, dia tidak parisan ini nyampuk meni kualitas karena dia tidak mendapatkan cahaya matahari. Parisan ini nyampuk bagus pertumbuhan karena dia dapat cahaya matahari. Maka lihat matahari serat. Sungguh engkau maha kuasa ya Allah. Itu yang disebut dengan zahirnya Allah. Itu Allah yang zahir dan Allah yang batin. Sekali lagi, ini harus yang tekankan. Zahir, Allah yang zahir itu bukan berarti dia berwujud. Berdua tentang berdua nabiaran. Oke. Kedua sebetulnya permasalahan akidah. Inilah yang rusak di masyarakat jahiliyah. Lalu karena akidahnya rusak, itu berdampak kepada rusaknya ibadah. Nah, itu. Akhirnya yang dia sembah saya patung samumpia. Lagu malik kumpul kiri ya. Nggak gua sembah patung ini yang kafir Quraisy. Lagu iya jadi wasilah ke ujung niat. Nah itu. Itulah kesalahannya. Jadi akidahnya rusak itu berdampak kepada ibadah yang juga rusak. Karena ibadahnya yang rusak, maka rusak pula akhlaknya. Itu. Coba silakan. Akidah, keyakinan iman itu di dalam qalbu. Lagu itu isi keyakinan salah. Apa yang kejadian qalbu ini? Akhirnya muncul. Oh, misalkan kamu yakin itu adalah gondoruo, bisa memberi rezeki. Ya sudah, akhirnya lalu menyembah ojo ke gunung-gunung dia, bukit-bukit dia, penes-penes dia. Sementara gondoruo oleh etin, dia beda barang gondoruo sampai oleh Gomong, oleh Jawa, oleh Bali. Nah itu rusak. Oke, sementara Allah yang dibawa oleh risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah yang di mana-mana itu adalah Dia yang Ahad. Mekah, oleh Madinah, oleh Irak, oleh Mesir, oleh Amerika, oleh Belanda, oleh Jawa, Bali, itu tetap Allah itu adalah Dia yang Ahad. Itu. Oke. Nah, ibadah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa ibadah
ia tetap harus mengacu kepada ini. Nah, itu. Jadi lamun selesai dalam ibadah nak sembahyang lagu ini gerakan bacaan dalam sembahyang lagu ini ngarak lillahi ta'ala angkat tu. Nah, itu. Maka total semuanya itu adalah harus. Nah, ini yang terakhir yaitu akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Loh, kenapa? Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu adalah akhlak yang sangat agung, di atas ketinggian keagungan akhlak. Ini. Maka kalau masalah akidah dan ibadah, para ulama kita, para guru-guru kita, para tuan guru kita itu sudahlah mengajarkan kita dengan begitu benar akidah dan ibadah ini. Cuma yang belum sampai pada umat Islam adalah pada permasalahan akhlak ini. Itu. Nah, sebetulnya PR, tugas itu sebetulnya adalah ini akhlak. Karena ini sudah sempurna kita diajarkan oleh para guru-guru kita, oleh para ulama, sudah sempurna ini. Aneh arah umat Islam sembahyang subuh telur rakaat. Atau ngarang umat Islam sembahyang dibaca Fatihah. Atau arah umat Islam yakini bahwa Allah arah atau Mekah doang. Dinarah oleh itu. Sudah begitu sempurna para ulama, para guru kita mengajarkan yang namanya akidah dan ibadah ini. Cuman disinilah kelemahan kita selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat terakhir yang ingin saya sampaikan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah bahwa Rasulullah itu memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan nabi Rasul Allah yang lain. Jadi di riwayat-riwayat di dalam hadis-hadis Sahih Bukhari Muslim, di dalam hadis Imam Tirmizi, itu banyak sekali dikisahkan bahwa Rasulullah itu memang lebih daripada nabi dan rasul yang lain. Misalkan bahwa Rasulullah itu adalah nanti orang yang akan pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada seluruh manusia. Allah juga memberikan wewenang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Rasulullah lah yang akan pertama kali nanti diizinkan mengetuk pintu surga. Lalu Allah membukakan dan Allah yang memasukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu diberikan kemuliaan dan itu tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang lain itu. 1 bulan sebelum Rasulullah akan perang, Allah sudah membuat hati musuhnya itu takut selama 1 bulan. Itu Rasulullah. Terus Rasulullah juga dibolehkan untuk mengambil harta rampasan perang atau yang disebut dengan ghanimah. Lain dengan Nabi Rasul selain dengan Rasulullah. Itu Rasulullah adalah orang yang paling itu mulia dari keturunan Adam. Kemuliaan saya dari awal sampai akhir kata Rasulullah.
tapi aku tidak bangga. Nah, itu. Sehingga kan dalil-dalil yang kita temukan di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu tentang kelebihan-kelebihan Rasulullah SAW ini adalah yang emang di situ akan memperkuat keyakinan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk semua manusia, illa kafatan linnas basiran wa nazir, untuk memberi peringatan, untuk memberikan kabar gembira dan pemberi peringatan, basiran wa nazir, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basiran wa nazir. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali bagi seluruh manusia, untuk memberikan kabar peringatan, kabar gembira dan kabar peringatan kepada seluruh manusia. Maka nanti kelebihan juga Rasulullah itu, nanti semua manusia itu akan mencari syafaat. Yang pertama ke Adam alaihissalam, tapi Adam tidak sanggup, maka disuruhlah ke sini-sini, terus sampai kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak sanggup, maka Nabi Isa pergilah ke Nabi Muhammad SAW. Hanya beliau yang mendapatkan hak untuk memberikan syafaat. Maka umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat yang emang diberikan kelebihan. Nah, itu. Jadi kalau umat-umat terdahulu itu baru niat doang gawe maksiat, dia sudah langsung dihukum. Nah, itu. Baru niat nih, dia langsung sudah dihukum. Dulu kalau puasa itu sampai di kanggo muni. Tapi di zamannya Rasulullah puasa boleh kita berbicara, asalkan berbicara yang benar. Nah, itu. Jadi banyaklah kemuliaan-kemuliaan yang yang diberikan, yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan itu tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang lainnya. Niki masih terkaji dari segi dari segi sejarah ini sebetul. Belum kita kaji Rasulullah SAW dari segi yang dari ilmu kelebihan. Misalkan dalam pandangan tasawuf Rasulullah itu beda dari dalam pandangan ulama kalam, ulama fikih. Nah, itu. Misalkan bahwa segala sesuatu ini tercipta lantaran Nur Muhammad, misalkan. Aku laun ke sesi lain kalau ke kaji lah. Jadi intinya adalah bahwa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah permasalahan akidah, permasalahan ibadah, dan penyempurnaan akhlak. Dari mana kita akan melihat ini? Maka lihatlah ke sunnah beliau. Dari mana kita akan temukan sunnah beliau? Yaitu daripada guru-guru kita, daripada ulama-ulama itu sendiri. Agonya harap semeton bisa berpaham lain. Kan? Lamun berfikir, ini lamun berfikir ini bermazhab. Nyonya dia bahas fikih tapi tidak bermazhab, langsung saja ke Quran dan hadis. Ketuan arang di dalam Al-Quran rukun sembahyang sak pertama niat,
Ini ketua. Nah, itu. Misalkan mengacun ojok Syekh Ibnu Taimiyah, kelompok Batur Teni. Uang di Syekh Ibnu Taimiyah serius Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Enggak dong yang berpatokan imam masjid. Ini bahaya nih, berpikir lagu enggak bermazhab, bahaya. Sok tahu dari tak ketahui lah nih. Saya kelompok apa yang kepada dengan maulid salah, dengan baca talqin salah, dengan baca takziah salah, dengan perayaan Isra Mi'raj salah, baca Yasin salah. Nah, gitu. Bid'ah. Nah, itu dia ciri kan. Nah, itu bid'ah. Lalu balik kawin HP, oh ini bid'ah hasanah. Kawin pesawat pian Cina lalu haji. Nah, itu bid'ah hasanah. Kawin karpet pian Cina le masjid. Nah, biasa untuk dia masjid sendiri sana, kelompok sama kan? Nah, udah masjid sendiri. Kan? Lalu karpet dengan Cina. Nah, bid'ah hasanah. Ia sebutan kena dengan berfikir lagu endek bermazhab. Bahaya. Nah, kita yang sudah berfikir dengan cara bermazhab yang kita temukan dari guru-guru kita itu, maka insya Allah jauh kemungkinan daripada kekeliruan di dalam beribadah. Kita di Indonesia adalah bermazhab Imam Syafi'i. Maka insya Allah para tuan guru kita, para guru-guru kita itu sudah menguasai bagaimana fikih ibadahnya Imam Syafi'i. Jadi gawe berdasarkan tuntunan daripada apa yang ada di dalam fikih, lalu dengan cara bermazhab. Dia sok-sok tahu kembali ke Quran dan hadis. Lah iya saya ambil nanti kembali. Lagu berdua tanda ilmu isi terpahami Quran dari hadis ni. Ini kan akhir arah ulama kita temukanlah Bismillahirrahmanirrahim itu lewat ulama. Nilai perempatan kok nyurak-nyurak. Hijrah, ganti pakaian, cangkring. Lain tak nyurak nanti. Masjid bikin kuburan, nyurak apa? Bid'ah, ini nyurak. Dia beda. Beda tahu, beda ucapan nyurak. Nah, ini jauh ngarang agama. Lain jauh setan. Perempatan, terminal, tahu lah. Nah, itu. Nah, ini. Jadi janganlah, jadi kalau orang yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia mengikuti apa yang menjadi ijtihad para ulama. Nah, itu dia ciri. Akan sekali orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW itu adalah berarti dia yang mengikuti ijtihad daripada ulama itu sendiri, bukannya lepas dari ulama. Nah, itu barulah kita akan benar-benar menjalankan sunnah itu. Jangan itu berdait bagi Rasulullah, itu berdait bagi para sahabat penerus Rasulullah. Nah, itu pun bagi Imam Syafi'i waktu berdait dia. Dia tua. Lagu ini udah terkenal Imam Syafi'i. Para guru kita. Nah, itu. Jadi ya wasilah
tante Nafiara ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara apa-apa yang sudah disampaikan oleh para ulama, karena memang ulama itu adalah pewaris para nabi, yaitu ulama sudah sempurna menjelaskan akidah, ulama sudah sempurna mengajarkan ibadah, tapi kekurangan kita selaku umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di sini, di permasalahan akhlak. Nah, iya tak risau. Nah, itu maka in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, itu. Jadi intin di sini akhlak. Okay. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, meridhoi kita semua, dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus tumbuh, yaitu dengan kita kembali kepada ajaran sunnahnya dengan cara kita mengikuti apa yang sudah diijtihadkan oleh para ulama itu sendiri. Wabil khusus adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.